ke dokumen ke-14 ya. Nah, dokumen 14 ini ada voucher kas kecil. Dibayarkan kepada Hypernet, nilainya 400.000, keterangannya pembayaran internet ya. Maka kita ke PTKes Jurnal, kita buat di sini tanggalnya tanggal 17, nomor buktinya 03VKK, deskripsinya kita isi dengan Hypernet, debitnya kita masukkan ke dalam akun Internet, Electricity, and Water Expense. Nah, untuk Internet, Electricity, and Water Expense ini kita masukkan ke dalam kode akun 61101. Nilainya senilai 400.000 ya. Kemudian kreditnya kita masukkan ke dalam kolom PTKes 400.000. Nah, berikutnya kita ke dokumen ke-15. Nah, dokumen 15 ini merupakan dokumen bukti kas keluar dengan nomor bukti 04BKK tertanggal 19 Desember 2025. Di sini UDS Prima membayar kepada PT Dingin Sejuk ya untuk pelunasan utang atas pembelian kredit tertanggal 23 November 2025. Total pembayarannya 213.120.000. Ya, di sini adalah pembayaran hutang. Maka kita ke Cash Payment Journal. Kita buat di sini tanggalnya adalah tanggal 19. Nomor buktinya adalah 04-BKK. Deskripsinya diisi dengan nama kreditur yaitu PT Dingin Sejuk. Debitnya kita masukkan ke dalam kolom akun account payable ya senilai 213.120.000. Kreditnya kita masukkan ke dalam kolom cash in bank dengan nilai yang sama 213.120.000. Nah, berikutnya kita ke dokumen ke-16. Dokumen 16 ini merupakan dokumen faktur penjualan ya dengan nomor bukti 04SJ tertanggal 20 Desember 2025. Terminnya 2/10 N/31%. Di sini UDS Prima menjual kepada toko Artik yang dijual berupa kulkas E537 sebanyak 17 unit dengan harga 2.134.000 dan kulkas E821 sebanyak 20 unit dengan harga 2.659.000 sehingga jumlah penjualannya 89.458.000. Toko Artik dikenai biaya angkut sebesar 270.000 sehingga total piutang kepada toko Artik menjadi 89.728.000. Nah, ini kita catat ke dalam sales journal ya atau jurnal penjualan. Kita ke sales journal. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 20, nomor buktinya atau invoice numbernya 04SJ, deskripsinya adalah toko Artik. Debitnya kita masukkan ke dalam kolom account receivable sebesar totalnya ya. Kita lihat di sini totalnya 89.728.000. Kita catat di sini 89.728.000. Kemudian kreditnya kita masukkan ke dalam kolom sales of merchandise ya, senilai jumlahnya yaitu 89.458.000. Kita masukkan di sini nilainya. Kemudian ada freight collected ya. Kita lihat di soal freight collected-nya senilai 270.000. Kita catat di sini 270.000. Nah, berikutnya kita akan mencatat cost of goods sold dan merchandise inventory. Ingat untuk cost of goods sold dan merchandise inventory ini kita ambil dari inventory card ya. Kita ke inventory card. Kita buat di sini. Kita buat tanggalnya tanggal 20, nomor buktinya 04SJ, keterangannya penjualan. Kita lihat lagi di soal untuk penjualan kulkas E537 ini sebanyak 17 unit. Maka kita buat di kolom out sebanyak 17 unit. Dengan harga kita lihat dari balance, harganya adalah 1.940.000. Sehingga kita kalikan 17 dikali 1.940.000, ini totalnya 32.980.000. Nah, untuk balance-nya, awalnya kita punya stok 38 unit, kemudian dijual 17 unit.
ya. Berarti stok unit kita tinggal 21 unit dengan harga yang sama, yaitu 1.940.000. Kemudian ini kita kalikan, ya. Nah, berikutnya kulkas E821. Kita catat di sini, kulkas E821, tanggalnya tanggal 20, nomor buktinya adalah 04SJ. Deskripsinya kita isi dengan penjualan. Kita ke kolom out, kita lihat untuk kulkas E821 yang dijual sebanyak 20 unit. Ya, kita buat di sini 20 unit. Dengan harga kita lihat di balance 2.417.000. Totalnya ini kita kalikan, ya. Sehingga balance-nya awalnya kita punya stok 44 unit, dijual 20, berarti tinggal 24 unit dengan harga yang sama masih 2.417.000. Kemudian totalnya ini kita kalikan. Berikutnya untuk mengisi kolom cost of goods sold dan merchandise inventory, ini kita jumlahkan total kolom out-nya, ya. 48.340.000. Ini kita jumlahkan dengan 32.980.000, ya. Totalnya kita masukkan ke dalam kolom cost of goods sold dan kolom merchandise inventory. Masing-masing senilai 81.320.000. Berikutnya kita ke dokumen yang ke-17. Dokumen 17 ini merupakan dokumen bukti kas masuk, ya, dengan nomor bukti 03 BKM tanggal 21 Desember 2025. Di sini UDS Prima menerima dari toko Qualify senilai 159.840.000 untuk pelunasan piutang tertanggal 30 November 2025 dengan termin 2/10 N/30. Jadi kalau kita lihat di sini ada pelunasan piutang dari toko Qualify, ya, untuk piutangnya yang tertanggal 30 November 2025. Kalau kita lihat di sini ini tidak ada potongan penjualan, ya, sehingga nilai piutang sama dengan nilai uang yang diterima, yaitu 159.840.000. Kita ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 21. Nomor buktinya adalah 03 BKM. Deskripsinya kita isi dengan toko Qualify. Debitnya kita masukkan ke dalam akun cash in bank. Kemudian kreditnya kita masukkan ke dalam kolom akun receivable dengan nilai yang sama. Masing-masing 159.840.000. Nah, berikutnya kita ke dokumen 18. Dokumen 18 ini merupakan dokumen faktur pembelian. Di sini UDS Prima membeli dari PT Dingin Sejuk kulkas E537 sebanyak 32 unit dengan harga 1.940.000 per unitnya. Kemudian kulkas E821 sebanyak 30 unit dengan harga per unit 2.417.000. Sehingga total pembeliannya 134.590.000. Nah, karena di sini membeli secara kredit, kita mencatatnya ke dalam purchase journal atau jurnal pembelian. Kita ke purchase journal, kita buat di sini tanggal 22, nomor buktinya adalah 92DS, deskripsinya kita isi dengan PT Dingin Sejuk. Debitnya kita masukkan ke akun merchandise inventory senilai 134.590.000, kreditnya kita masukkan ke dalam akun payable dengan nilai yang sama. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan mencatat data pembelian barang dagangnya ke dalam inventory card, ya. Yang pertama, kita akan mencatat pembelian kulkas E537. Kita buat di sini. Tanggal 22, nomor buktinya 92DS, deskripsinya kita isi dengan pembelian. Kita lihat untuk kulkas E537 yang dibeli sebanyak 32 unit dengan harga 1.940.000. Kita buat di sini 32 unit dengan harga 1.940.000. Kemudian kita kalikan ini 62.080.000. Sehingga balance-nya awalnya punya stok 21 unit, kemudian kita beli lagi 32 unit
Berarti jumlahnya menjadi 53 unit dengan harga yang masih sama ya, 1.940.000, sehingga totalnya bisa kita kalikan 102.820.000. Kemudian untuk kulkas yang kedua ya, yaitu kulkas E821, kita buat di sini. Tanggal 22, nomor buktinya adalah 92DS, deskripsinya pembelian. Kita lihat untuk kulkas E821 yang dibeli sebanyak 30 unit ya, dengan harga 2.417.000. Kita catat di sini di kolom in 30 unit dengan harga 2.417.000. Totalnya kita kalikan ya. Nah, untuk balance-nya, awalnya punya stok 24 unit, kita beli 30, berarti bertambah ya, jadi 54 unit dengan harganya masih sama 2.417.000, sehingga totalnya bisa kita kalikan juga ya. Berikutnya kita ke dokumen yang ke 19. Nah, dokumen 19 ini merupakan dokumen Dota Debit ya. Di sini UDS Prima mengembalikan barang yang sudah dibeli dari PT Dingin Sejuk dengan nomor bukti 3/ND/DS tertanggal 23 Desember 2025. Yang dikembalikan ini berupa kulkas E537 sebanyak 1 unit, harga per unitnya 1.940.000, dan kulkas E821 sebanyak 1 unit dengan harga per unit 2.417.000, sehingga total barang yang dikembalikan sebanyak 4.357.000. Nah, ini kita catat ke dalam general jurnal ya, atau jurnal umum. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 23, nomor buktinya adalah 3/ND/DR. Debitnya kita masukkan ke dalam akun payable yang berkurang. Akun payable ini kode akunnya adalah 21201. Nilainya senilai, totalnya ini 4.357.000. Nah, kreditnya ini kita masukkan ke dalam akun merchandise inventory dengan kode akun 11301, nilainya 4.357.000. Kemudian di sini kita isi dengan nama krediturnya, yaitu PT Dingin Sejuk. Nah, berikutnya kita mencatat jumlah barang yang diretur ke dalam inventory card ya. Kita ke inventory card. Yang pertama untuk kulkas E537, kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 23, nomor buktinya adalah 3/ND/DS. Deskripsinya kita isi dengan retur pembelian. Kemudian untuk jumlah barang yang diretur ini kita masukkan ke dalam kolom in ya, karena merupakan retur pembelian, tapi dibuat minus. Min 1 ya, dengan harga yang diretur adalah 1.940.000. Sehingga totalnya minus 1 dikali 1.940.000 menjadi minus 1.940.000. Kemudian untuk balance-nya 53 dikurangi 1 ya, jadi 52 unit dengan harga 1.940.000. Totalnya ini kita kalikan. Nah, begitu juga yang kulkas E821 ya. Kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 23, nomor buktinya adalah 3NDDS. Deskripsinya retur pembelian. Kita masuk ke dalam kolom in ya, unit yang berkurang 1 unit dengan harga 2.417.000. Ini kita kalikan jadi minus 2.417.000, sehingga balance-nya menjadi 54 dikurangi 1 ya, jadi 53 dengan harga 2.417.000, sehingga totalnya kita kalikan ya, 53 dikali 2.417.000 jadi 128.101.000. Sudah, kita ke dokumen berikutnya. Nah, dokumen berikutnya ya, atau dokumen 20 ini merupakan dokumen bukti kas keluar ya, dengan nomor bukti 05/BKK tertanggal 24 Desember 2025. Dibayarkan kepada Bank SMK, nilainya 33 juta rupiah. Keterangannya,
pembayaran hutang bank 30 juta, dan beban bunga 3 juta. Jadi totalnya 30 juta. Nah, karena ini merupakan bukti kas keluar, kita catat ke dalam cash payment journal ya. Kita ke cash payment journal. Kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 24, nomor buktinya adalah 05BKK. Deskripsinya kita isi dengan Bank SMK, atau boleh juga kamu isi dengan pembayaran hutang bank ya. Debitnya ini kita masukkan ke dalam kolom others ya. Karena ini merupakan hutang bank, debitnya merupakan Bank Loan. Nah, Bank Loan ini punya kode akun 22101. Nah, nilainya untuk Bank Loan ini senilai 30 juta ya. Untuk utang bank 30 juta, untuk beban bunganya 3 juta. Jadi utang banknya adalah 30 juta. Kita catat di sini nilainya 30 juta. Berikutnya masih di kolom other ada akun interest expense ya, untuk mencatat beban bunganya. Akun interest expense ini kode akunnya adalah 91001. Total nilai interest expense ini senilai 3 juta. Sehingga total kas yang berkurang senilai 33 juta ini kita masukkan ke dalam akun cash in bank. Ya, di sebelah kredit. Bisa dipahami? Nah, berikutnya kita ke dokumen ke-21. Dokumen 21 ini merupakan dokumen faktur penjualan. Di sini UDS Prima menjual kepada toko Qualify ya, dengan nomor faktur 05-SJ tertanggal 25 Desember 2025. Yang dijual berupa kulkas E537 sebanyak 12 unit dan kulkas E821 sebanyak 11 unit. Jumlah barang yang dijual ini 54.857.000. Di sini toko Qualify ini dikenai biaya angkut sebesar 200.000, sehingga total piutang kepada toko Qualify ini senilai 55.057.000. Ya. Karena ini merupakan faktur penjualan, kita catat ke dalam sales journal. Kita ke sales journal. Kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 25, nomor buktinya adalah 05-SJ. Deskripsinya kita isi dengan toko Qualify. Debitnya ini kita masukkan ke dalam kolom account receivable ya, senilai totalnya. Kalau kita lihat di sini totalnya adalah 55.057.000 ya. Kita buat di sini 55.057.000. Kemudian kreditnya ini kita masukkan ke dalam kolom sales of merchandise ya. Senilai jumlahnya ini 54.857.000. Kita catat di sini 54.857.000. Kemudian untuk ongkos angkutnya atau freight-nya ya, ini senilai 200.000. Ya, kita buat di sini untuk ongkos angkutnya 200.000. Kemudian untuk cost of goods sold dan merchandise inventory, ini nilainya kita ambil dari inventory card. Ya, kita ke inventory card. Yang pertama untuk kulkas E537. Kita lihat di sini untuk kulkas E537 yang dijual sebanyak 12 unit ya. Kita catat di inventory card, tanggalnya tanggal 25, nomor buktinya adalah 05-SJ. Deskripsinya kita isi dengan penjualan. Kita ke kolom out, kita buat untuk unit yang dijual sebanyak 12 unit dengan harga, kita ambil dari balance 1.940.000. Sehingga totalnya ini kita kalikan ya, 12 dikali 1.940.000. Nah, balance-nya awalnya kita punya stok 52 unit, dijual 12, berarti tinggal 40 unit dengan harga 1.940.000. Sehingga totalnya ini kita kalikan saja, 40 dikali 1.940.000. Ya. Berikutnya untuk kulkas E821 sama ya, kita buat di sini tanggalnya tanggal 25, nomor buktinya adalah 05-SJ. Deskripsinya kita isi dengan penjualan. Nah, untuk unitnya kita lihat di soal. Untuk kulkas E821 yang dijual sebanyak 11 unit. Ya, kita buat di sini untuk unitnya
11 unit yang dijual dengan harga sesuai dengan harga yang ada di balance 2.417.000. Kemudian kita kalikan ini. Nah, untuk balance-nya awalnya punya stok 53 unit, dijual 11, berarti tinggal 42 unit dengan harga 2.417.000. Kemudian totalnya ini kita kalikan. Nah, berikutnya untuk mengisi kolom cost of goods sold dan merchandise inventory ini kita jumlahkan ya. Total out senilai 26.587.000. Ini kita jumlahkan dengan total out 23.280.000 ya. Totalnya menjadi 49.867.000. Kita catat di kolom cost of goods sold dan kita catat juga ke dalam kolom merchandise inventory.